Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Halo adik-adik semuanya, Shalom, apa kabar? Ketemu lagi dengan Lawson Michelle. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita semua duduk yang manis, bawa Alkitabnya masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih boleh mendengarkan cerita Tuhan walaupun melalui YouTube. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause punya sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang anak yang berjualan kue. Dia berjualan kue dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia berjualan demi menghidupi dirinya sendiri. Lalu siang hari pun tiba. Anak ini kelaparan dan dia tidak memiliki uang karena kuenya belum terjual. Tibalah di rumah salah seorang anak perempuan yang seumuran dengannya. Sebenarnya dia malu untuk menawarkan kue yang dia jual. Tetapi anak perempuan yang ada di rumah itu melihat bahwa dia sedang kelelahan dan wajahnya lemah seperti belum makan. Akhirnya anak perempuan ini pun masuk dan mengambil susu untuk dia minum. Lalu mereka pun berpisah dan tidak pernah lagi bertemu. Beberapa tahun berlalu, anak yang awalnya berjualan kue sekarang menjadi seorang dokter di salah satu rumah sakit yang bagus. Kemudian ada seorang pasien yang sakit parah yang membutuhkan pertolongan dokter pada saat itu. Ketika anak ini melihat nama dan juga melihat alamat tempat tinggalnya, anak ini menjadi teringat bahwa pasien ini dulu yang telah memberikan dia susu. Lalu anak ini, yaitu dokter ini, mengatakan bahwa seluruh biaya rumah sakit pasien ini dia yang bayar. Dan dia menulis di bawahnya telah dibayar dengan segelas susu. Lalu sang pasien ini sudah cukup khawatir dengan biaya rumah sakit nantinya. Begitu amplop biaya datang, dia lihat dan membukanya, dia kaget bahwa biaya rumah sakit sudah dibayar lunas semuanya.
melalui cerita singkat yang tadi itu mengajarkan dan kita sama-sama belajar untuk bagaimana berbuat hal yang baik kepada orang lain. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, bukan hanya kita saja yang senang, tetapi orang yang kita bantu juga akan merasa senang. Adik-adik, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan itu akan berdampak besar di kemudian hari, bagi kita maupun bagi orang lain. Nah, sekarang adik-adik kita mau sama-sama belajar bagaimana sih untuk melakukan perbuatan baik bagi diri kita maupun orang lain, serta kita tidak sombong dan angkuh kepada orang lain. Nah, adik-adik, hari ini cerita kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan belajar dari salah satu tokoh, yaitu bernama Barnabas. Barnabas ini adalah seorang yang baik, dikenal baik oleh orang banyak. Kemudian dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga penuh dengan iman. Nah, adik-adik, ketika suatu hari Saulus datang untuk ingin masuk mengikuti pelayanan para murid Kristus pada saat itu. Banyak orang yang takut dan tidak percaya kepada Saulus bahwa dia sudah berubah. Nah, adik-adik, kita tahu ya, dulu Saulus itu adalah orang yang jahat, orang yang suka membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Namun ketika Tuhan mengubah dia melihat Tuhan secara langsung, Tuhan mengubah hatinya, akhirnya Saulus pun bertobat dan dia menjadi orang yang baik. Nah, adik-adik, ketika Saulus dibenci, ditakuti, dan tidak dipercayai oleh orang lain bahwa dia sudah berubah, ada satu orang yang percaya kepada dia dan tidak takut kepada dia. Dia adalah Barnabas. Barnabas tidak melihat dan tidak memandang masa lalu Saulus sebagai seorang yang jahat, tetapi Barnabas melihat Saulus sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Akhirnya Barnabas pun menerima Saulus untuk menjadi bagian dari teman pelayanannya dia. Dan Barnabas pun membawa Saulus kepada rasul-rasul dan menceritakan bagaimana Saulus diubahkan oleh Tuhan dan bagaimana Saulus melayani dengan berani, dia melayani di Damsyik untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, kita melihat Barnabas adalah orang yang baik ya. Dia orang yang tidak lagi memandang Saulus sebagai orang yang jahat, tetapi dia melihat Saulus sebagai murid Tuhan Yesus yang telah diubah oleh Yesus. Dan dengan senang hati Barnabas pun menerima Saulus menjadi bagian dari teman rekan kerja pelayanannya pada saat itu. Adik-adik, Barnabas adalah orang yang baik ya. Ketika ada orang-orang yang menolak Paulus dan tidak mau menerima Paulus, tapi Barnabas dengan senang hati dia rela dan dia mau menerima Saulus menjadi teman pelayanannya dia. Barnabas tidak lagi memandang masa lalunya Saulus, tetapi dia melihat Saulus sebagai seorang yang telah diubahkan oleh Tuhan dan menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Lalu adik-adik, Barnabas pun kemudian diutus oleh jemaat untuk pergi ke Antiokhia. Sesampainya dia di Antiokhia, Barnabas sangat sukacita dia melihat kasih karunia Allah di kota tersebut. Lalu dengan sukacita Barnabas pun menasehati jemaat di sana untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap belajar firman Tuhan. Lalu adik-adik, bukan hanya itu saja, banyak dan ada sejumlah orang yang akhirnya dibawa kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Lalu ketika Barnabas pun melayani di sana, akhirnya dia pun ingin pergi ke Tarsus untuk mencari dan menjemput Saulus untuk pergi dengan Barnabas sama-sama ke Antiokhia melayani. Lalu Barnabas pun pergi mencari dan menjemput Saulus pada saat itu. Kemudian mereka pun tinggal beberapa lama di Antiokhia. Di sana mereka bersama-sama belajar dengan orang-orang di sana, belajar
bagaimana untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan belajar firman Tuhan. Lalu mereka pun bersama dengan orang-orang di sana belajar, mengajar, dan juga menceritakan dan mengabarkan tentang Tuhan. Lalu tidak lama kemudian Paulus berkata kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Tapi adik-adik, Barnabas sebenarnya ingin membawa Yohanes Markus untuk pergi melayani bersama dengan mereka. Tapi Saulus menolak karena pada saat mereka ingin pergi melayani, Yohanes Markus meninggalkan mereka. Dan Paulus pun berkata demikian, "Tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka." Nah adik-adik, pada akhirnya Saulus dan Barnabas pun karena berselisih paham, mereka pun berpisah dan tidak berbicara. Saulus dengan teman rekan kerjanya Silas pergi ke Siprus untuk melayani, sedangkan Barnabas dan juga Yohanes Markus pergi ke Syria dan Kilikia untuk melayani di sana. Dan pada akhirnya mereka pun pergi ke jalan mereka masing-masing untuk melayani Tuhan. Lalu adik-adik, tidak lama kemudian akhirnya Paulus pun kembali menerima dan meminta supaya Yohanes Markus ikut melayani bersama-sama dengan dia. Adik-adik, perbuatan baik apa yang telah kita lakukan? Apakah perbuatan baik yang kita lakukan adalah supaya kita melakukannya untuk mendapatkan imbalan, yaitu kita berbuat baik maka kita ingin ada balasan dari orang tersebut, atau kita melakukan perbuatan baik, melakukan kebaikan supaya kita merasa senang dan sukacita karena kita telah menolong orang yang telah kesusahan itu. Adik-adik, belajar dari Barnabas yang awalnya dia melihat Saulus tidak diterima dan ditolak oleh para murid Yesus pada saat itu. Tapi Barnabas dengan senang hati menerima Saulus. Begitu juga dengan Yohanes Markus yang dulunya ditinggalkan oleh Yohanes Markus, tapi Barnabas tidak melihat dia yang dulu, tetapi dia kembali menerima Yohanes Markus untuk menjadi rekan pelayanannya. Adik-adik, belajar dari Barnabas, seorang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sesungguhnya kita juga harus melakukan perbuatan baik tanpa memandang masa lalu orang, tanpa melihat dia dulunya seperti apa. Misalnya adik-adik, ketika kita melakukan perbuatan baik, kita melakukannya bukan karena ingin mendapat balasan, tetapi kita melakukannya karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan juga membantu sesama kita yang kesusahan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita sungguh-sungguh, bukan berpura-pura melakukannya. Kita melakukannya tanpa pamrih, tanpa adanya balasan. Adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus juga yang datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini telah melakukan kebaikan yang sangat besar bagi kita semua, adik-adik. Yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Tuhan Yesus melakukan kebaikan yang luar biasa. Mati di atas kayu salib buat kita. Untuk menebus setiap dosa kita. Tuhan mau supaya kita semua dibebaskan dari dosa. Maka adik-adik, sekarang sudah seharusnya menjadi bagian kita saat ini untuk melakukan perbuatan baik tanpa meminta balasan. Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan juga sudah seharusnya melakukan perbuatan baik itu. Melakukan perbuatan baik seperti yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Tanpa adanya balasan dan tanpa adanya pamrih, adik-adik. Adik-adik, kita melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan balasan,
tetapi kita melakukan perbuatan baik karena kita tahu orang tersebut membutuhkan pertolongan itu. Ketika kita melakukan perbuatan yang kecil seperti cerita tadi di awal, itu akan membuahkan hasil yang besar adik-adik. Perbuatan kita sekecil apapun, perbuatan baik kita sekecil apapun, orang akan mengingat. Dan ketika waktunya nanti, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita adik-adik. Adik-adik, kita melakukan perbuatan baik juga kita tidak memandang orang itu siapa. Kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Sekali lagi, kita tidak boleh menghakimi orang lain adik-adik. Kita melakukan perbuatan baik boleh kepada siapa saja. Kepada mungkin orang yang membutuhkan, orang yang terkena musibah, yang rumahnya terkena musibah misalnya, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Atau kepada teman kita yang kesusahan di dalam belajar, kita boleh melakukan membantu mereka agar mereka dapat mengerti pelajaran yang ada. Di dalam rumah misalnya, kita melakukan perbuatan baik apa? Kita boleh membantu mama menjaga adik. Kita boleh membantu kakak membersihkan dan merapikan kamar. Kita sendiri juga boleh ketika sudah bermain, kita simpan mainannya ke tempatnya semula. Atau kita juga bisa menolong papa dan mama di rumah. Mungkin cuci piring, atau mungkin merapikan kamar, mencuci mobil, menolong papa mencuci mobil, atau masih banyak hal yang bisa kita lakukan adik-adik. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan berdampak besar bagi kita maupun orang yang kita bantu adik-adik. Jadi adik-adik, mari hari ini kita kembali belajar untuk menerima orang lain apa adanya, tidak melihat masa lalunya mereka yang jelek ataupun yang jahat, tidak, tapi kita menerima mereka dengan hati kita yang terbuka. Kita juga menerima mereka karena kita menghormati mereka. Seperti Tuhan Yesus menerima kita, maka kita juga harus menerima orang tersebut. Kita belajar untuk tidak selalu menyalahkan orang lain atau menuduh orang lain. Kita juga belajar untuk tetap menerima dia apa adanya. Jadi adik-adik, hari ini kita telah belajar dari tokoh Barnabas. Mari kita juga belajar dari Tuhan Yesus yang telah menerima kita, yang telah melakukan perbuatan baik bagi kita. Maka sekarang giliran kita untuk melakukan perbuatan baik kepada orang di sekitar kita. Tidak perlu yang susah-susah adik-adik, yang gampang saja. Di rumah kita setelah ibadah kita bantu papa atau kita bantu mama untuk membersihkan rumah, menyapu halaman, menjaga adik, belajar, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Melakukan perbuatan baik sekecil apapun, itu akan berdampak besar bagi adik-adik dan juga orang di sekitar adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Kitab Roma pasal 12 ayat 9. Kitab Roma ada di Perjanjian Baru, kemudian lihat angka besarnya 12, ayat cari angkanya 9, angka kecilnya 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi ya, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini mengingatkan kita untuk terus melakukan kasih dan perbuatan baik itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh berpura-pura, dan biarlah perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan.
Tetap ingat, jauhilah yang jahat dan tetap lakukan yang baik. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami kembali diingatkan tentang berbuat baik. Tuhan tolong kami agar semasa kecil kami boleh melakukan perbuatan baik sekecil apapun itu. Mungkin susah Tuhan, tapi tolong anak-anak-Mu ini sejak kecil mereka boleh belajar berbuat hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selesailah sekolah minggu.